Ya, kita menghadapi dua kutub ya, kutub rasionalis dan kutub mistisis ya. Ada kelompok orang yang terlalu menekankan rasio, tapi tidak membuka hati ruangan hidupnya untuk pengalaman pribadi dengan Allah ya. Biasanya orang-orang ini cenderung arogan ya. Dan kadang-kadang mereka juga seperti mempermainkan Allah. Seakan Allah itu hanya menjadi objek nalar saja. Padahal Allah itu harus ditemuin, saudara, harus dikenali. Bayangkan kalau misalnya ada seseorang menjelaskan tentang Presiden Donald Trump. Ya. Dia bisa menjelaskan mengenai sejarah hidup Donald Trump, seluk-beluk dari bisnisnya, pekerjaannya, selengkap-lengkapnya. Tetapi apa artinya itu? Kalau yang menjelaskan tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Donald Trump. Dan orang yang mendengar penjelasannya juga tidak punya kaitan dengan Donald Trump. Nah, kalau itu manusia atau sejarah hidup seseorang, mungkin nggak jadi masalah. Saya menjelaskan mengenai Donald Trump, nggak ada urusan saya dengan dia, dan saudara pun juga nggak ada urusannya dengan Mr. Donald Trump. Tetapi kalau kita berbicara mengenai Allah, kalau kita berbicara mengenai Tuhan, ini beda. Sebab yang mendengar perkataan-perkataan kita itu, orang yang mendengar perkataan-perkataan kita ini, saudara, orang yang harus berurusan dengan Allah yang mengenainya atau tentangnya saya berbicara. Allah begono begini. Itu maksudnya bukan sekedar dia memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi supaya dia mengerti bagaimana menjalani hidup di dunia di mana ada Allah yang hidup, dan orang tersebut harus berurusan dengan Allah yang hidup. Jadi penjelasan-penjelasan saya mengenai Allah harus memiliki implikasi yang jelas dan harus berdampak, di mana orang yang mendengar penjelasan saya membangun hubungan dengan Allah. Untuk itu saya sendiri harus mengenal dia. Bukan hanya dari auditorium di mana saya mendengar seminar, bukan hanya di ruang-ruang kuliah atau meja diskusi, bukan hanya dari lembar-lembar buku yang dibaca atau ruang perpustakaan. Aku harus mengenal dia dari pergaulan langsung, supaya aku bisa mensinergikan dan menghubungkan antara pengetahuan saya mengenai dia dan dia pribadi yang harus kujumpai dan menjumpai hidupku. Nah, banyak orang itu merasa sudah mengenal Allah dan menyelesaikan tugas atau menunaikan tugas dengan baik, karena ia bisa bercerita tentang Allah kepada orang lain. Dan nuansanya adalah seakan-akan dengan pengetahuan tentang Allah tersebut cukup orang itu beriman, beragama, atau menjadi pengikut Kristen atau pengikut Yesus yang baik. Itu saudaraku. Nah, inilah yang terjadi. Kalau begini nih ya, Tuhan menjadi fantasi.
wacana di pikiran, tapi pasti tidak dialami. Yang cerita saja tidak, saudara. Ini dunia sudah begitu rusak, saudara. Ini dari kaum rasionalis itu, yang merasa dirinya sudah memiliki doktrin-doktrin yang argumentatif dan alkitabiah, dengan arogansinya merasa sudah mengenal Allah dan paling mengenal, paling benar. Padahal tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah. Saudara tahu gereja-gereja Eropa itu seperti itu. Maksudnya gereja-gereja hasil dari reformasi, gereja-gereja Protestan. Ironinya malah gereja Katolik sekarang ini tetap kokoh. Tetap kokoh. Ya, dalam pemerintahan gereja yang dipimpin paus kokoh. Tetapi gereja Protestan tercerai-berai, terpecah-pecah maksud saya. Dan banyak gereja-gereja yang benar-benar bangkrut, saudaraku. Nah, muncullah gereja karismatik Pentakosta yang mau menunjukkan Allah yang hidup di dalam pelayanan mereka. Saya tidak menutup mata bahwa gerakan ini memang luar biasa, membawa pengaruh kebangunan rohani atau revival yang luar biasa. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, nah ini masalahnya. Keluar lagi dari maksud Pentakosta itu diadakan. Ketika gereja karismatik Pentakosta menjadi besar, nah, ya saudara, para pemimpin-pemimpinnya merasa berdekat dengan Allah, ya, dan memang bisa terjadi mujizat-mujizat itu. Saudara jangan heran, mujizat itu bisa terjadi oleh siapapun yang Allah kehendaki. Iya, bisa saja. Tetapi ingat, nanti di akhir zaman ada orang yang sudah mengusir setan, bernubuat loh kata Alkitab, dan mengadakan banyak mujizat ditolak oleh Allah. Dan ini yang mestinya membuat kita miris, sementara orang bisa melakukan mujizat, bisa mengusir setan, bisa bernubuat ditolak. Jadi prestasi pelayanan itu tidak menjamin seseorang masuk surga atau dewasa rohani, saudara. Nah, lahirlah di sini nabi-nabi palsu. Tentu di masyarakat yang mistis seperti Indonesia ini kan masyarakatnya lebih mistis, saudara. Pendeta-pendeta yang berani mengatakan, Allah berbicara padaku, aku sudah ketemu Tuhan, lalu bernubuat, diterima. Lebih diterima, saudara. Ini masyarakat yang mistis Indonesia ini. Dan seorang tokoh itu pasti dihormati, saudara. Pertanyaannya kan, apakah pelayanan pendeta-pendeta seperti ini atau hamba Tuhan-hamba Tuhan seperti ini membawa jemaat kepada maksud keselamatan itu diberikan? Maksud keselamatan itu diberikan apa, saudara? Ya, supaya manusia dikembalikan ke rancangan semula. Bisa segambar dan serupa dengan Allah. Kan gitu, saudara. Menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kan begitu, saudara, maksud keselamatan itu diberikan. Akhirnya, orang-orang percaya betul-betul menampilkan kehidupan Yesus di dalam hidup mereka. Itu kan tujuan keselamatan. Tetapi kelompok yang satu ini, yang lebih mistisis ini, yang memang mendemonstrasikan karunia-karunia roh, saudaraku, akhirnya terjebak dengan penanaman pola berpikir yang tidak tepat. Karena orientasinya mulai hanya karunia
karunia-Nya untuk menyelesaikan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, ya kan? Dan para pelayan-pelayannya tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh Alkitab, tidak memahami eksegesis, tidak memahami hermeneutik. Yang itu penting, saudaraku. Jadi kita, seperti yang saya katakan kemarin, atau hari apa itu, kemarin ya, secara logika kita harus belajar Alkitab. Allah itu cerdas, harus dipahami dengan pikiran cerdas. Harus bisa memahami dasar-dasar Alkitab dengan benar. Tetapi juga harus mengalami perjumpaan langsung dengan Allah. Pertemuan langsung dengan Allah yang hidup. Allah itu Allah yang hidup, saudara. Allah yang hidup itu, saudaraku, Allah yang pasti bisa dikenali. Allah yang pasti bisa dikenali. Allah yang pasti dialami. Kalau tidak, semua hanya jadi fantasi saja. Dan saudara bisa melihat, ya, bisa membuktikan, saudaraku. Orang-orang yang cakap berbicara mengenai Tuhan, tetapi ternyata dia tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara melihat apa yang dia katakan itu hanya mengisi pikiran saja. Dan lihat kebanggaannya dengan ilmu teologi yang dia miliki. Akhirnya menjadi komoditas kesombongan, aktualisasi diri. Saudara lihat itu. Menyerang orang, menyesat-nyesatkan orang. Yang jelas kehilangan kesantunan. Dan itu mempermalukan pekerjaan Tuhan, mempermalukan orang Kristen, dan kalau dia sadar mempermalukan dirinya sendiri, saudara. Kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, saudara, pasti perilakunya itu agung. Pasti perilakunya itu agung, saudara. Jadi satu aspek kita harus belajar teologi dengan benar. Makanya saya akan membuat yang namanya Ekumene Bible Course. Ya, melalui Zoom. Nanti akan saya rilis, dan saudara-saudara yang mau belajar, belajarlah dengan serius. Ini bukan media untuk berdebat, ini media untuk mengajarkan kebenaran, tentu bagi saudara yang rendah hati. Mengisi hari-hari di mana kita banyak waktu senggang, nah kita belajar Alkitab. Kita maksimalkan itu. Tetapi juga saya mengajak saudara untuk bertekuk lutut di kaki Tuhan, bertelut duduk diam, benar-benar mengalami Allah. Bapak Ibu, ya saudaraku, saya tidak bermaksud sedang membela apa yang saya ajarkan. Tetapi saya benar-benar membawa persoalan apa yang saya ajarkan ini di hadapan Allah. Berjam-jam saya duduk diam menantikan Tuhan bicara. Tuhan, aku pahami seperti ini. Benar nggak Tuhan? Yang menurut aku benar. Dasar-dasarnya aku miliki. Tapi menurutmu gimana Tuhan? Saya persoalkan itu, saudaraku. Saya pertanyakan itu. Benar. Saya tunggu duduk diam. Terus saya pertanyakan. Ini sudah lama ya saudara. Misalnya saya mau bertanya, Tuhan, kenapa engkau pilih Yudas? Kenapa Yudas? Nah, seperti itu, dan saya mendapat jawaban. Ini subjektif. Nah, saudara, saya mengajak saudara belajar teologi dengan benar, memaksimalkan potensi kita di dalam nalar kita. Dan jelas petanya, saudara, buku yang saya tulis itu 80 lebih judul. Jadi bukan orang yang hanya asal bicara, ada bukunya. Dan semua buku ini membangun satu sistematika ajaran.
Jadi orang tidak boleh cuma ambil sepotong. Harus melihat seluruh rangkaian apa yang saya susun, baru bisa takjub dan mengerti. Bener nih yang begini. Gitu saudaraku. Jadi kalau tidak melihat keseluruhan buku yang saya tulis, ya pasti nanti mispersepsi, bisa misbelief, ya bisa salah. Jadi saudara, secara teologis kita harus kokoh, harus kuat. Karena itu juga membangun kejujuran, itu akan menahan kita untuk berhalusinasi, membangun delusi, atau berfantasi. Nalar digunakan maksimal. Tetapi juga memiliki waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Ada waktu untuk bertemu dengan Allah. Dan menurut saya ini mutlak. Ini mutlak. Allah itu realitas, saudaraku. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia lebih dari realitas apapun, lebih. Dia realitas di atas segala realitas. Bahkan kehidupan jagat raya ini bisa berlangsung, mengapa? Karena ada dia, ada realitas ini. Betapa kacaunya kalau Allah yang adalah realitas di atas segala realitas tidak hadir di dalam ciptaan. Hancur pasti ciptaan itu. Demikian pula hancurlah, saudaraku, kehidupan seseorang tanpa dihadiri oleh dia. Kalau kita percaya Allah itu realitas, kita harus bisa berinteraksi dengan dia dalam hubungan interpersonal dengan dia. Dan kita harus cari itu lewat perjumpaan pribadi dengan Allah. Lewat setiap peristiwa yang kita jalani. Dan tentu kita harus berani untuk menjaga kesucian hidup. Untuk tidak memberi kesempatan kesenangan dunia masuk di dalam hidup kita. Kita harus berani berkomitmen bahwa sukacita, kebahagiaan kita hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Biasanya saya mengukur itu dari perasaan saya pribadi, dan ini subjektif tentunya. Kalau saya takut mati, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kalau saya tidak ingin pulang ke surga, pasti ada ikatan dengan dunia. Nah, disitulah pengalaman pribadi bergaul dengan Allah. Setiap kejadian itu ada kehadiran Allah. Yang tipis dan halus tetapi nyata, saudaraku. Nah, saudara-saudara, saya berulang-ulang menyampaikan ini kepada saudara. Jangan hanya mengolah nalar, lalu seakan-akan dengan memiliki pengetahuan tentang Allah kita mencapai dia. Allah itu real. Harus dicapai dalam pengalaman konkret, saudaraku. Ada kesan makin menguasai teologi makin benar. Itu salah. Makin menguasai teologi memang makin benar kalau diimbangi dengan perjumpaan langsung dengan Allah dan pergaulan pribadi dengan dia. Ya, saudara. Jangan mudah percaya dengan kelompok orang-orang yang mistis. Saya tidak sedang menghakimi orang per orang. Saya percaya ada orang-orang yang benar-benar mendengar suara Tuhan, mendapat perintah Tuhan. Ada. Itu bukan hal yang luar biasa, saudara. Berjalan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang luar biasa. Itu standar, itu biasa, itu normal, itu natural sebagai anak-anak Allah. Kalau kita menganggap berdialog dengan Allah sesuatu yang luar biasa, aduh sakit kita. Ada yang tidak beres dalam hidup kita, saudaraku. Percakapan dengan Allah itu sesuatu yang biasa, yang normal, yang memang harus berlangsung di dalam hidup kita, saudara. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Allah dengan dasar
teologi yang benar, perjumpaan nyata dengan Allah, kita bisa peka terhadap orang. Ya, kita tidak akan mudah kok mempercayai orang yang berkata, Tuhan berbicara kepadaku. Bicara apa coba? Ketika dia menyampaikan suara Allah, kita nilai dengan nalar berdasarkan Alkitab, cerdas nggak? Oh, Allah yang benar tidak naif seperti ini bukan Allah yang benar. 1, 2, kita rasa. Roh kita akan bisa merasa, bukan dari Allah. Ini bohong. Kita bisa rasa. Kita mendengar orang khotbah. Yang pertama, logika kita harus jalan berdasarkan firman Tuhan. Alkitabiah enggak? Oh, Alkitabiah. Bisa. Tetapi, dia hanya ngomong saja. Ya. Memang yang diajarkan benar. Bisa. Tapi dia tidak bergaul dengan Allah. Kok tahu? Ya cara dia bicara. Cara dia menyerang orang. Dan kita sudah tahu. Model begini bukan anak Allah. Kita bisa menilai dengan cepat. Dan tahu, saudaraku. Ya. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Allah. Sampai kita itu bukan hanya percaya, tahu di mana posisi kita. Kita ini anak Allah yang akan disambut di kerajaan Allah atau tidak. Saya mengajak saudara ya dan membagi pengajaran ini kepada saudara. Begini saudara. Coba saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku penyembah permanenmu. Itu sudah saya lakukan. Tuhan, jadikan aku penyembah permanenmu. Sejak di bumi, setiap kali aku menyembah Tuhan, setiap kali aku menyembah Tuhan, nyanyianku di bawah karena aku sah sebagai anak Allah. Mulutku bersih, hatiku bersih, tindakanku bersih. Dia mendengar. Haleluya. Dan seterusnya. Aku yakin dia menerima suaraku. Dia mendengar aku. Jadi sejak di bumi kita sudah punya tempat di hadirat Allah. Pasti. Tuhan, jadikan aku anak, anggota keluarga kerajaan. Dan kita juga melihat hidup kita. Pantas nggak disebut anggota keluarga kerajaan? Jadikan aku anak istimewamu ya Bapa kalau boleh. Jadikan aku anak kesukaanmu ya Bapa. Tentu harus membayar harganya. Anak kesukaan Bapa itu menyukakan dia. Nah, kita baru berlatih setiap hari. Jadi setelah berdoa saya berkata amin. Saya berkata Tuhan aku amin ya. Tetapi aku masih ada di hadirat-Mu. Kalau aku terbaring aku masih di hadirat-Mu. Percakapanku dengan Engkau tidak berhenti. Percakapanku dengan Roh Kudus. Roh Kudus mewakili Bapa dan Anak. Tidak putus. Nah ini pergaulan pribadi begini, setiap kejadian demi kejadian kita perhatikan bagaimana manuver Allah di balik semua kejadian itu. Ketika kita mendapat kesempatan berbuat dosa, ketika kita dicaci maki orang, difitnah, bagaimana reaksi kita? Nah, manuver Tuhan akan nampak di situ. Bagaimana dia mendidik kita. Nah itulah pengalaman. Nah seorang yang berjalan dengan Tuhan, itu waktu dia menyampaikan doktrin dan sistematika teologi, itu pasti menyentuh hati untuk melahirkan implikasi konkret dalam hidup orang. Itu pasti. Coba kalau kita khotbah begini saudara, supaya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ada kan ayatnya? Coba realisasinya gimana ya? Tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita itu gimana? Dialami nggak? Kalau tidak, bagaimana dia bisa bicara dengan getar, dengan kuasa, saudaraku? Kalau kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku.
seperti yang Alkitab katakan. Bagaimana implikasinya? Kan kita harus mengalami kehidupan seperti itu. Dan itu tidak akan mungkin dialami seseorang kalau orang itu tidak berjalan dengan Allah. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, nih kalau banyak pendeta ikut mendengarkan saya khotbah, saya pakai istilah kita tiarap dulu deh. Jangan banyak ngomong, jangan banyak debat, jangan banyak berantem. Coba bawa hidupmu di hadapan Tuhan, berkenan tidak? Jangan saudara akhiri dengan perkataan, Tuhan sudah membenarkan saya, selesai. Itu kan picik, naif. Allah membenarkan kita oleh darah Yesus, amin. Tapi kita harus dimuridkan. Berlaku firman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu suci dalam seluruh hidupmu dan seterusnya. Itu kan perjuangan yang harus kita lakukan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu pendeta, para hamba Tuhan dan pembicara harus punya pengalaman konkret. Bahkan saudaraku, ini ekstrimnya ya saudara. Anda tidak punya doktrin teologi yang tinggi-tinggi bagaimana. Kalau benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, kalau khotbah itu menyentuh. Dan saya sudah merasakan dan melihat fakta. Orang-orang yang tidak belajar teologi tapi bergaul dengan Allah. Tentu mereka punya batas tertentu dalam kesanggupan mengajar. Itu kita mengerti saudara. Tetapi perjumpaan dengan Allah itu sudah cukup membuat orang tersentuh dan berubah. Kalau dia berdoa begitu intim tanpa diplomasi ya, saudara, tanpa protokoler ya, tulus. Tapi sebaliknya pendeta-pendeta hebat yang pintar ngomong itu, waduh doanya lancarnya minta ampun saudaraku. Tapi kalau kita mau jujur kosong itu penuh kesombongan, arogansi ya. Wah, kayak dia itu hebat bagaimana. Saudara, saya tidak sedang menyerang siapapun. Kalau saudara pendeta, saya juga pendeta. Kita jangan berbuat hal seperti itu, saudara. Jadi, mumpung kita masih memiliki kesempatan, saudara. Ya, sebelum kita menutup mata. Mulai sekarang kita mengalami Allah. Ya, jangan takut ya. Ini teolog-teolog kadang-kadang dengar khotbah saya seperti ini lalu berkata itu mistik amat itu. Enggak mistik, Allah itu hidup kok. Kalau Allah real kita bisa mengalami realitas Allah kan. Ayo, mumpung kita belum mati, belum menutup mata, kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan nanti akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan, saudaraku. Ya, cukup ya saudara, sudah 30 menit nih, atau menjelang 30 menit. Saya menyampaikan ini tidak ada maksud apa-apa ya saudara. Saya hanya ingin membagi firman dan membagi pengalaman juga ya. Saya lelah saudara melihat keadaan dunia hari ini. Saya lelah saudara ya. Saya lelah. Ya. Di tengah-tengah COVID-19 ini banyak orang Kristen tuh gak siap meninggal dunia. Gak siap. Banyak yang duniawi ya. Kalau di media sosial kita membaca itu orang-orang yang tidak layak menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita jangan ikut-ikutan ya. Banyak berdiam diri di kaki Tuhan, koreksi diri, refleksi diri ya. Supaya kita bisa berubah dan berkenan di hadapan